Jadwal Ibu Pendeta Kristina menurut jadwal yang sudah disiarkan, tapi karena ada rollingan, jadi saya harus membawakan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan, Kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Mari saya undang bagi berdiri. Perikopnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan berada di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang segala kewibawaanmu. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Amin. Perikop ini tentang kasih karunia Tuhan kepada umat manusia, di mana telah nyata Tuhan telah menebus dosa umat manusia yang percaya. Jadi Tuhan itu datang dari surga untuk menebus dosa. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi punya tempat di surga. Inilah janji Tuhan bagi kita yang harus kita pegang dalam hidup ini. Karena di dalam hidup ini akan banyak tantangan, yaitu keinginan-keinginan duniawi dan hidup yang tidak adil, yang tidak bijaksana, itu ada di dalam dunia ini. Jadi karena di dalam dunia ini banyak tantangan, maka firman Tuhan memberi kita kekuatan dan peneguhan bahwa Tuhan sendiri telah menguduskan umatnya untuk hal-hal yang baik, termasuk datang beribadah adalah bagian dari hal yang tidak bisa dipisahkan dari umat manusia. Jadi pada waktu kita mengalami proses kehidupan, proses itu banyak. Mengalami kebangkrutan, misalnya mengalami sakit, disakitin oleh orang lain, ya. Makanya kita ini hidup, harus kita itu punya rasa tenggang rasa gitu. Hati kita itu harus kita pakai, bukan hanya pikiran. Artinya apa? Hidup ini balance loh. Di dunia ini harus kita seimbang antara kita mengucap syukur pada Tuhan, berbuat baik, beribadah, dengan kita melakukan pekerjaan kita. Tidak bisa kita hanya mengejar duniawi saja, karena duniawi itu di dalamnya banyak fasikan, banyak kebohongan, penipuan. Di dalam dunia ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang malah perkelahian, iri dengki, rasa kecewa. Dunia ini sudah penuh dengan pahit. Jadi firman Tuhan katakan bahwa menjadi umat Tuhan maka kita akan dikuduskan. Bagaimana cara menguduskannya? Ya dengan kita datang beribadah. Tidak ada cara lain. Karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Setiap hari kita selalu minta kesehatan, diberi kekuatan, kita diberi jalan keluar. Itu adalah bukan kuat gagah kita, tapi itu karena Tuhan. Berkali-kali saya katakan karena Tuhan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa, itu yang membuat saya mampu melakukan kebaikan, termasuk pada orang-orang yang sudah mencela saya, termasuk kepada orang-orang yang sudah berbuat yang tidak baik kepada saya. Bahkan orang-orang yang sudah ngomong saya di belakang, tapi saya ini selalu punya hati yang mau mengampuni, memaafkan, menerima. Karena saya pikir itu bagian proses kehidupan yang harus saya lewati agar kehendak Tuhan jadi. Kalau saya melawan, ya nggak bakalan jadi-jadi. Ya,
Karena Tuhan itu menenun kita, memberkati kita, bahkan Tuhan tuh tahu apa yang terjadi ke depan. Sebelum kita merencanakannya, Dia sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Di sinilah sebenarnya kita belajar bagaimana kita hidup memuliakan nama Tuhan, dan kita bersyukur bahwa waktu yang ada memberi kita banyak kesempatan untuk dekat pada Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup semaunya kita sendiri, ya kita nyasar. Akhirnya kita akan jatuh lebih kecewa lagi. Jadi pilihan di tangan kita. Kita yang merespon kok. Saya mau ke kanan, ke kiri, utara, selatan, tidak ada orang yang melarang. Tetapi harus lihat ada batasan-batasan yang Tuhan berikan. Ada aturan-aturan dalam hidup ini. Tuhan bilang, boleh kamu bekerja, tetapi ada satu waktu kamu beribadah. Makanya saya suka bilang sama dulu umat-umat, jemaat-jemaat yang selalu bertanya, Bu, hari Minggu saya kerja. Iya, kalau kamu hari lain ada waktu kamu datang ibadah, datang komsel, datang doa. Karena itulah waktu yang kamu bisa berikan pada Tuhan. Tuhan ngerti kok. Seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak otoriter. Tapi Tuhan tuh mau mengajari kita untuk selalu hidup di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Akan ada satu waktu kita habis waktunya dari pagi sampai sore sampai malam untuk beribadah. Karena pergumulan. Ini kita pelajari waktu demi waktu yang sudah ada. Karena banyak pergumulan, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita pasang altar, tiap hari kita duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Karena pergumulan yang begitu berat. Begitu Tuhan angkat pergumulan kita, apakah kita masih stay di sana? Atau kita sudah pergi, tidak tahu kemana? Arah tujuan melintang kita jadi tidak ada tujuan. Oleh sebab itu kembalilah kepada rencana Tuhan. Saya berkali-kali bilang, kalau kita sebelum berobat berdoa dulu supaya Tuhan kasih dokter terbaik, tidak ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Ini bukan satu kali, saya katakan berkali-kali dan kali. Dokter terbaik, ada jalan keluar. Dialah dokter di atas segala dokter, dialah Tuhan. Obat hanya alat, jadi jangan imanmu kepada obat itu, kepada Tuhan. Mampu menyembuhkan walaupun obat yang sederhana. Kalau kita punya iman bisa sembuh. Dan saya percaya Tuhan tuh baik. Dan saya tahu bahwa tempat ini, kemah ini memang Tuhan dirikan untuk apa? Supaya orang-orang bisa bernaung di saat waktu dia capek, di saat dia letih lesu. Banyak orang datang ke sini, saudara. Dari pengusaha PNS, banyak orang datang ke sini untuk apa? Di waktu dia lesu, dia bisa cerita sama Tuhan. Aku mengalami begini, rumah tanggaku begini. Didoakan sampai selesai. Tetapi banyak orang datang untuk mengingkari janjinya kepada Tuhan. Ketika dia sudah mulai, udah mengecap Tuhan, dia mulai berjanji yang bagus-bagus. Tapi tidak dilakukan, Tuhan murka loh dengan kamu. Saya jujur, saya orang yang tidak suka yang namanya terlambat. Kalau saya sudah janji sama orang misal jam 8 pagi, setengah 8 minimal saya harus ada di tempat. Saya tidak mau jam 8 lewat, ditunggu-tunggu orang. Saya ngerti orang juga banyak keperluan kayak saya. Itu contoh. Makanya saya disiplinkan untuk beribadah. Semakin kita cepat mulai, semakin bagus. Gitu. Jadi jangan patokan kita kepada jumlah jemaat. Payah kalau jumlah jemaat. Jemaat tidak bisa dipercaya. Sebentar mau datang, sebentar enggak. Sebentar datang, sebentar enggak. Itu biasa. Tapi kita harus kukuh kita kepada prinsip kita. Kalau kita sudah standby, kita mulai. Berapapun orang kita mulai. Datang tidak datang manusianya, urusan dia dengan Tuhan. Tapi percayalah sewaktu-waktu Tuhan akan bawa mereka perkeluarga datang. Langsung ketika ada pergumulan besar. Jangan tunggu ada ledakan di tempatmu baru kau datang standby ibadah. Ini adalah cara Tuhan yang paling efektif mengembalikan manusia kepada rancangannya. Harus terjadi begitu supaya kita mengerti dan kenal bahwa Bapa kita di surga juga ingin disapa. Bapa kita di surga itu bukan patung. Dia ingin berkomunikasi dengan kita sebagai anaknya. Dengan cara apa? Berdoa. Berdoa adalah napas hidup orang percaya. Jadi hari-hari ini banyak hal. Mungkin kalau kita sudah lihat banyak hamba Tuhan bilang begini, kembali pada firman Tuhan. Koridor hanya satu firman Tuhan.
Saya berkali-kali di channel YouTube diundang untuk debat, saya tidak mau. Karena saya tahu mereka mau jatuhkan firman Tuhan. Saya kembali kepada firman Tuhan. Apa yang tuliskan firman Tuhan itu yang saya imani, bukan perkataan manusia. Jadi belajar jadi hamba Tuhan yang murni. Terserah orang mau ngomong apa. Karena yang mengalami adalah saya dan Tuhan. Jadilah pelengkap hidup. Semakin giat beribadah datang pada Tuhan. Terus kau lantunkan pujian-pujianmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kita masih sehat bekerja. Coba lihat di rumah sakit. Belum ditambah yang lain-lain, saudara, obat. Ya tentu udah puluhan juta. Tapi Tuhan kasih napas kita free, gratis. Kita jaga Tuhan free, gratis. Bayarnya pakai apa? Pujian, penyembahan, persembahan. Dengar-dengaran suara Tuhan berbuat baik. Tidak ada kata lain. Tuhan hanya mau itu, saudara. Jadi kita menjadi anak Tuhan, mari kita terus kuat. Firman Tuhan bilang semakin menantikan Tuhan. Hidup dalam pengharapan yang baru. Jadi saya percaya mungkin Tuhan tahu apa yang kita selama ini udah berjuang, selama ini kita sudah kerja, ada rasa lelah. Tuhan bilang, nah ada waktunya kamu harus rest. Kamu harus dengar-dengaran sama aku, balik lagi. Kamu harus mendewasakan orang lain dengan cara kamu. Itulah sebenarnya cara Tuhan itu sangat baik dan efektif buat kita. Tapi kadang kita mengeluh di waktu ada persoalan. Makanya kemarin waktu sharing ya di live streaming tentang hidup fase yang paling rendah. Kalau buat saya fase yang paling rendah adalah ketika saya ditinggal orang-orang yang saya kasih dan cintai. Kalau saya kehilangan uang saya tidak hidup di fase terendah. Tapi kalau saya dibuang dari orang-orang yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya hargai, itu adalah fase terendah saya dan saya tahu. Tetapi Tuhan itu maha baik. Dia mengembalikan orang-orang yang punya hati yang sama seperti saya. Yang mengalami hal yang sama seperti saya. Untuk saya cerita dengan orang itu bahwa Tuhan itu baik. Di waktu orang lain meninggalkan aku, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Harusnya saudara bersyukur kalau hari ini masih bisa ibadah. Kita tidak usah lihat orang atau lihat, oh ini harus gereja besar, gereja kecil. Tuhan ada 2-3 orang berkumpul. Itu firman Tuhan sudah jelas katakan. Tapi manusia sering membelokkannya. Jelas Tuhan hadir. Di tempat ini Tuhan hadir. Malaikat Tuhan datang. Saya lihat banyak sekali. Puji Tuhan bersama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah rasa syukur ini kita bawa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita orang percaya. Teruslah berbuat kebaikan. Teruslah berbuat hal dalam kebenaran. Berbuat baik tidak enak, dihakimin orang, dibenci orang, wah diomongin macam-macam, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk udah saya terima. Saya bilang tinggal mati dipanggil Tuhan belum. Saya hanya nunggu itu, kapan Tuhan jemput saya pulang. Tuhan bilang tugasku selesai, pulang aja aku. Biar aku bahagia, sukacita, bertemu Tuhan di surga. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada beban berat. Tidak mikir sana sini, hanya memuji Tuhan. Itulah kerinduan saya hari-hari ini, hanya mendekatkan diri saya pada Tuhan. Saya pikir kenapa saya seorang pelayan Tuhan, saya harus mengalami. Saya mengalami proses dikirim magic sama orang. Karena akhir-akhir ini saya tidak punya waktu untuk bersaksi. Saya sudah melayani Tuhan, tapi waktu saya bersaksi itu hampir nggak ada. Tapi semenjak saya alami itu, saya berani jadi ikhlas hati. Udah daripada kita kena santet orang, ikhlasin aja. Nyawa kita lebih penting daripada uang itu. Daripada kita ribut dengan orang, udah ngalah aja, anggap dia paling pintar dari kita. Karena orang zaman sekarang jahat, saudara. Dikit-dikit main dukun, main santet, bunuh orang. Saya percaya Tuhan pelihara hidup saya, tapi saya harus menjaga dengan baik mulut saya. Jangan saya mengatai orang, jangan sampai saya menghina orang. Saya paling pantang menghina orang, saudara, karena hidup sudah banyak tertekan dan banyak penghinaan. Jadi saya bisa seikhlas itu dengan orang. Dan orang bingung lihat saya.
Kamu umur berapa sih bisa ngalamin begitu? Ya saya proses udah dari kecil sampai sekarang. Belum lama kok, masih 30 tahun lebih. Tapi hati saya bisa dibuat Tuhan seikhlas itu. Rela. Dan saya cuma bilang Tuhan Yesus baik. Di mana-mana saya bersaksi di live Tuhan Yesus baik. Orang mau tutup ruang kesaksian, up to you, terserah kamu. Buat saya buka kesaksian di live saya, Tuhan itu baik. Bersyukur. Saya ajarkan mereka untuk berdoa mencari Tuhan sebelum berjalan melangkah kemanapun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hidup kita adalah kesaksian. Makanya Rasul Paulus bilang, kamu adalah surat yang terbuka untuk siapapun bisa melihat gaya hidupmu, siapapun bisa melihat perjuangan ceritamu melalui kesaksian itu, bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Akhirnya saya termenung dan saya tahu, saya melayani Tuhan dimulai dari kata bersaksi melayani Tuhan. Saya bersyukur. Saya bersyukur punya jemaat juga yang luar biasa. Saya salut, jemaat saya tuh hebat-hebat gitu. Dia bisa cerita ke orang yang di pasar sana, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Luar biasa, hatinya kayak pendeta. Luar biasa. Itulah rasa syukur saya. Mereka bisa memberitakan Injil Tuhan. Bukan hanya dengar di gereja ini, tapi bisa sampai kepada orang-orang yang sakit, yang menderita di luar sana. Itulah yang Tuhan mau menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hari ini kita semakin giat bersyukur di dalam Tuhan.